pagi, perkenalkan nama saya Victorina Dede Novianti. Saya merupakan mahasiswi PPD BAT 1 tahun 2024 STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya melaksanakan video pembuatan untuk persyaratan mengikuti ujian UKIN. Terima kasih. Absensi dulu ya. Alvaro Fernandez. Ada, Bu. Oke. Dapi Prasana. Ada, Bu. Oke. Engga Erdina. Bu. Gabriel Kelvin Alvaro. Gabriel. Semuanya baik. Ibu harap semuanya kita dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Oke, pada hari ini kita melanjutkan materi dari pelajaran sebelumnya, yaitu aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Tapi suasana, mencairkan suasana, ibu mau kita bernyanyi bersama dulu. Ayo berdiri dulu semuanya. Peserta didik memahami makna manusia sebagai citra Allah yang unik, sehingga merasa bangga atas dirinya baik sebagai perempuan maupun laki-laki. Kriteria penuntasan tujuan pembelajaran kedua, peserta didik menjelaskan hal-hal yang membuat seseorang merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki setelah mempelajari aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki secara kritis. Kemudian yang ketiga, peserta didik merumuskan perilaku atau kebiasaan yang perlu dikembangkan agar menjadi perempuan atau laki-laki yang membanggakan melalui tindakan nyata secara konsisten. Tahu arti konsisten? Perempuan sini angkat tangan, merasa dari Egi, apa hal khas dari perempuan kamu banggakan? Selama ini kamu kan sudah menjadi perempuan. Umur kamu berapa sekarang?
12 tahun, selama 12 tahun Egi kodratnya sebagai perempuan. Apa sih yang dibanggakan sebagai seorang perempuan untuk Egi? Cantik. Iya, cantik. Selain itu apa Gisel? Apa yang kamu banggakan sebagai perempuan? Faris. Apa yang kamu banggakan sebagai laki-laki? Mampu bekerja, ya. Coba kamu lihat saya yang rumah. Seperti apa? Yang cari nafkah, ya. Ya, benar. Tidak ada laki-laki yang cantik dari laki-laki saja kan, bukan laki kan. Yang ketiga, mengapa kita perlu mempunyai pandangan yang positif tentang diri kita? Positif berarti berarah ke kebaikan. Kenapa? Bisa itu berkaitan dengan ketidakpercayaan diri, rasa khawatir dengan dirinya, tidak menerima keadaan dirinya ya. Oke, bagus semua jawabannya. Lanjut. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopi orang lain? Limited edition. Ada yang jago bahasa Inggris di sini? Ada yang jago bahasa Inggris di sini? Tahu arti limited edition? Oh, Gabriel mau angkat tangan tadi. Apa Gabriel? Ya, hanya satu di dunia. Berarti kalau misalnya kayak terbatas, limited edition itu artinya terbatas. Jadi keunikan itu hanya milik kalian sendiri, hanya milik Risma sendiri, ciri khasnya. Jadi setiap manusia juga seperti itu. Kita tidak boleh membandingkan manusia satu dengan manusia lainnya, termasuk perempuan dan laki-laki. Ya, paham? Paham? Ada yang disampaikan tentang pesan di sini? Ya, harus percaya diri. Tadi benar dikatakan Gisel dengan Kia. Gak boleh Gisel insecure. Tidak boleh minder. Pedelah dengan diri kalian. Tadi perempuan itu cantik semua. Ada perempuan yang jelek. Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan semuanya baik. Semua menciptakan Allah itu baik. Jadi punya ciri khas. Jangan minder misalnya gini, perempuan tadi di Indonesia ini karena mudah termakan iklan tadi misalnya perempuannya harus kulit putih. Yang itu yang dikatakan cantik, tidak ya, karena masing-masing kita itu terlahir dari genetik yang berbeda. Misalnya ibu dengan kulit yang sawo mata, Gisel dengan kulit yang putih. Seperti terimalah apa adanya dirimu, ya. Sama halnya dengan laki-laki ya. Misalnya laki-laki tadi ganteng, standarnya hidungnya mancung. Bagaimana yang hidungnya pesek? Tadi masing-masing punya keunikan ya, Rapa merasa ganteng nggak? Nggak tahu. Ya, laki-laki itu ganteng ya, harus mensyukuri diri sendiri ya. Kemudian lanjut tadi di ciri fisik perempuan dari bentuk tubuh. Ini ciri fisik dulu ya. Bentuk tubuhnya memiliki pinggul lebih lebar dibandingkan bahu dan letukan tubuhnya lebih menonjol. Kemudian yang kedua, lemak tubuh cenderung menyimpan lebih banyak lemak di daerah pinggul, paha, dan bokong. Yang tiga, tinggi badan rata-rata lebih pendek dibandingkan laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan bila perempuan juga berbadan tinggi. Kemudian yang keempat, rambut dapat memiliki berbagai jenis rambut dari lurus hingga kritik. Laki-laki yang pertama, bahu lebih lebar dibandingkan pinggul, tubuh cenderung lebih berotot. Tiga, tinggi badan umumnya lebih tinggi dibandingkan perempuan, tapi juga tidak menutup kemungkinan laki-laki juga ada yang bertubuh pendek, genetik ya, dan genetik bawaan dari orang tua. Kemudian pertumbuhan rambut lebih banyak di wajah, kumis, janggut, dada, punggung dan kaki. Psikologis kejiwaannya, kalau perempuan terkenal dengan lemah lembut, penyayang. Kalau laki-laki terkenal dengan misalnya mereka kalau berpikir lebih menggunakan logika. Kalau perempuan lebih pakai perasaan, dikit-dikit sensitif, nangis. Oke, kemudian kita minta tolong satu orang untuk membacakan kitab suci. Siapa yang berani maju ke depan? Dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26
28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih ya. Kejadian bab 2 dari ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia memainnya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberikan nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging darah dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, hingga kedua terjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Oke, Ibu mau kalian gabung sama kelompoknya. Kalian akan mendiskusikan suatu masalah. Karena ini kerja kelompok, jadi Ibu mau saling bekerja sama. Jangan melimpahkan pekerjaan semuanya dengan salah satu kawan saja ya. Ini bagikan satu kelompok sesuai kelompok kemarin ya, 5 orang. Ya, perhatikan dulu. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Kemudian di sini ada soalnya, tugasnya mendeskripsikan apa ciri-ciri yang menjadi kebanggaan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tabel ya. Kemudian berikutnya kalian baca lagi di halaman 13. Lihat di halaman 13. Baca artikel ini. Tak usah protes kita belajar seperti apa, karena kita yang menentukan akan jadi apa. Ini ada beberapa lembar ini, kalian baca dulu. Kemudian kalian jawab pertanyaan di bawah ini. 1, 2, dan 3 ya. Paham? Paham. Jadi tugasnya di halaman 15 dan di halaman 12. Langsung kerjakan di kertas ini saja ya. Paham? Baik, silahkan mengerjakan. Buku paketnya dibuka, halaman 10 itu ada. Yuk langsung kerjakan kelompok sama-sama cari jawabannya. Langsung tulis di sini ya. Langsung tulis di lembar itu, lembar kerja. Ya. Ya ini juga. Kamu ini aja di kertas ini ya, putih ya. Dengarkan ya, di halaman 12 ini hanya di bagian tabel. Bawah ini dosa fokus sama pertanyaan di bawah. Pokoknya tabel saja. Kemudian di halaman 15 baca dulu artikelnya, kemudian jawab pertanyaan 1 sampai 3. Paham ya? Langsung kerja di sini. Ayo kerja. Ibu kasih waktu 20 menit. Gimana?
Kerjakan semuanya di lembar ini ya, di lembar ini yang Ibu sediakan ya. Mana enaknya untuk komposisi, tapi tetap dalam kelompoknya boleh. Misalnya ada yang bagian tulis, silahkan apa kita. Boleh, kita kerja di komposisi. Oh depan, boleh. Nanti mau kesini tadi. Sambil mengerjakan ya, ayo kenapa melamun? Paham? Kerjakan dulu semua. Paham? Bantu cari. Kalian mau perempuan, kasih tahu ya. Kalau masih ada yang dipertanyakan, masih kebingungan, apa bertanya? Atau apa biasanya? Tanya sama orang tua, aku membanggakan sebagai seorang tua. Begitu. Ada bimbingan di untuk tabel perempuan dan laki-laki itu terserah kalian seberapa mampu kalian mengisi. Nanti tidak selesai. Kerjakan dulu, kerja bantu kawannya ya. Ini tuh kayak yang menurut saya perempuan atau laki-laki yang dapat udah itu iya. Presentasi ya. Ciri-ciri fisiknya, kemudian apa hal yang membanggakan, ciri psikologisnya berbeda. Ini fokus sama ini fokus perempuan. Baik, sudah selesai semua tugas kelompoknya. Oke, kita masuk ke tahap 4 mengembangkan
Satu, pesan apa yang disampaikan oleh penulis dalam artikel? Pesan yang disampaikan oleh penulis adalah kita harus bangga dengan diri kita sendiri dan jangan pernah merasa kurang. Dua, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah atas keberadaan kita sekarang? Kita harus bangga atas keberadaan kita sekarang. Kita harus selalu bersyukur atas keberadaan Tuhan terhadap kita diri sendiri maupun orang lain. Nomor 3, penulis menyatakan mungkin lebih baik kita memikirkan apa yang akan kita lakukan di masa depan dengan kondisi yang sekarang kita miliki. Sebagai perempuan laki-laki, masa depan apa yang akan kamu jalani atau raih? Apa yang selayaknya kamu lakukan untuk meraih cita-citamu di masa depan? Jawaban, kita harus giat belajar dan berdoa kepada Tuhan agar bisa menggapai cita-cita walaupun dengan kondisi yang tak mungkin. Baik, apakah ada yang mau dipertanyakan? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Atau kurang puas dengan jawaban kelompok 1 boleh ditanyakan? Dari kelompok lain ada? Paham semua? Atau sudah jelas dari kelompok 1? Sudah? Sudah? Oke, sudah. Baik, jika tidak ada kami yang boleh berpresentasi dari kelompok. Tangan kelompok 1. Lanjut kelompok 2, silakan maju ke depan. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Presentasikan hasil dari kelompok kami. Kemudian dibanggakan dari perempuan yang bacakan. Yang berikutnya, tolong bacakan. Semangat dan syukurilah karena tahun itu bukanlah untuk menghadapi kesedihan yang ada, tapi untuk mengusahakan kebahagiaan yang Naik suaranya, saya perdengarkan. belajar, berjuang, dan harus percaya diri. Ada pertanyaan untuk kelompok ini, kelompok 2? Tidak ada, oke. Sekian presentasi dari kami. Tepuk tangan dulu. Kelompok. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya bangga menjadi perempuan karena
kami waktu depan dengan kondisi yang sekarang kita miliki. Sebagai perempuan atau laki-laki, masa depan apa yang akan kami jalani dengan baik? Apa yang selayaknya kami lakukan untuk di masa depan? Jawaban berusaha berjuang dengan doa selalu. Ada pertanyaan? Oke, ada kelompok 2. Farah. Pesan apa yang disampaikan penulis dalam artikelnya? Ulangi lagi, Farah. Pesan apa yang disampaikan penulis dalam artikelnya? Tetap bangga menjadi perempuan maupun laki-laki dan jangan berpikir tentang minder lagi. Ada pertanyaan? Ya. Ada? Kalau tidak ada kami sekian dari kami. Terima kasih. Oke, tepat. Baiklah, kita masuk ke tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tadi kan kita telah melakukan diskusi kelompok. Jadi, setelah diskusi kelompok, maka kita akan menyimpulkan bersama-sama inti dari materi ini. Pertama itu Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan sesuai fitrahnya. Allah menghendaki agar antara laki-laki dan perempuan menjadi hubungan yang saling melengkapi. Jadi tujuannya perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi, mengembangkan satu sama lain menuju kesempurnaan. Dalam iman Katolik, baik perempuan ataupun laki-laki mempunyai peranan yang khas. Keberadaan diri kita entah sebagai perempuan ataupun laki-laki patut kita syukuri dan banggakan. Dengan kekhasan kalian baik perempuan ataupun laki-laki, hal tersebut harus kalian syukuri dan saling melengkapi tadi dengan kekhasan masing-masing ya. Setiap manusia baik laki-laki atau perempuan memiliki kelebihan dan potensi yang unik yang patut dihargai. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan. Rasa bangga terhadap diri sendiri dapat membangun kepercayaan diri dan harga diri yang positif. Sudah, dosa insecure lagi. Pokoknya percaya sama diri kalian. Oke, terima kasih. Materi kita sampai di sini. Ada pertanyaan atau masih ada yang belum paham? Nanti Ibu bisa berikan melalui penggayaan ya. Soal-soal penggayaan ya. Oke, untuk menutup pelajaran hari ini, Bu Inta bisa memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita tandai diri kita dengan Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan kita dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih hari ini menolak memberikan kesehatan dan pengertian pada hari ini. Semoga kami bisa menuju pelajaran selanjutnya. Kemudian kepada Tuhan Kudus, sekarang selalu